Waalaikumsalam. Mari Ibu, silahkan masuk. Iya. Ibu silahkan duduk. Iya, terima kasih. Ibu dari mana Bu? Dari rumah. Dari rumah. Memang sengaja ke sini ya? Iya. Oh iya. Sebelumnya benar nama Ibu Lilis Indriwati ya? Iya. Rumahnya di Serang Wonorejo, Wonosobo ya Bu ya? Iya. Oke. Jadi sebelumnya perkenalkan diri dulu. Saya Afifah Sri Nuraini yang bertugas sebagai ahli gizi pada pagi hari ini, begitu ya Bu ya? Iya. Nah, sebelum kita mulai sesi konseling ini, apakah ruangan di sini sudah cukup nyaman untuk Ibu? Iya, sudah. Sudah, oke. Alhamdulillah, terima kasih. Lalu sebelumnya Ibu kesini kira-kira masalah yang dirasakan oleh Ibu itu seperti apa Bu? Ya, untuk badan kurang enak. Kurang Kurang enak. enak badan ya. Iya. Tensinya sering tinggi. Oke, tensinya sering tinggi ya Bu ya? Iya. Tadi di depan sudah ada pengukuran tinggi badan dan berat badan ya Bu ya? Iya, sudah. Oke, untuk berat badannya 75, Iya. tinggi badannya 155 cm Iya. ya Bu. Apakah Ibu sudah pernah melakukan konseling sebelumnya? Belum. Ini berarti baru pertama kali Iya. ya? Oke, jadi sebelumnya saya akan memberikan kisaran waktu, kira-kira konseling kali ini akan berlangsung kurang lebih selama 30 menit. Jadi selama 30 menit, apakah Ibu bersedia untuk meluangkan waktu Ibu? Bersedia. Oke, bisa kita mulai ya Bu? Iya. Di kegiatan konseling ini ada beberapa tahap. Jadi nanti tiap tahapnya saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu untuk dijawab dengan sejujur-jujurnya, begitu ya Bu? Apakah Iya. Ibu bersedia? Bersedia. Oke, bisa kita mulai dari yang pertama ya Bu? Iya. Umur Ibu 50 berapa? 51 tahun ya? Iya. Oke. Pendidikan terakhir apa Ibu? S1. S1. Apakah Ibu merokok? Tidak. Tidak merokok ya. Oke, untuk pekerjaan sehari-harinya apa Ibu? Saya pamong belajar Pamong di dinas belajar. pendidikan. Oke, di dinas pendidikan berarti lebih dominan di luar ruangan atau di dalam ruangan Ibu? Di dalam ruangan. Oke, berarti duduk ya? Iya. Sering duduk ya? Oke, jadi saya ulangi lagi. Ibu Lilis Indriwati berumur 51 tahun, berjenis kelamin perempuan, pendidikan terakhirnya S1, Iya. tidak merokok, dan pekerjaannya sebagai pamong belajar gitu ya. Iya. Oke, selanjutnya Ibu, kita ke tahap antropometri, Iya. di mana tahap ini nanti ada pendataan berat badan dan tinggi badan. Tadi kan berhubung sudah ada pengukuran di depan, Iya. yaitu berat badan Ibu 75 dan tinggi badan Ibu 155 ya Bu. Iya. IMT Ibu itu 31,22. Jadi ini masuk ke kategori obesitas tingkat 1 begitu Bu. Iya. Untuk selanjutnya kita ke biokimia data. Apakah Ibu pernah melakukan cek laboratorium sebelumnya? Pernah, Kapan itu Bu? kurang lebih setengah bulan yang lalu. Oke, setengah bulan yang lalu Iya. ya. Bisa hari ini membawa tidak Bu? Ada saya bawa. Oke, bisa saya pinjam ya Bu? Iya. Oke, untuk datanya kadar gula darah acaknya normal Bu. Iya. Kolesterol dan trigliseridnya juga normal. Iya. Oke Bu, kalau dilihat dari data biokimianya, Ibu itu masuk ke kategori normal semua begitu. Lanjut ke fisik klinis ya Bu ya. Oke, untuk anggota geraknya apakah ada masalah Bu selama ini? Ya, kalau terlalu capek, Ya, itu bagian sini tengkuk itu kenceng. tengkuknya terasa berat Iya, gitu ya Bu. berat. Oke, itu hanya saat capek saja atau sering Bu? Ya kadang-kadang. Kadang-kadang ya. Oke. Terlalu lelah gitu. Oke. Rasa. Iya Bu.
Kalau untuk ototnya, otot anggota gerak, kepala, tangan, kaki, Tidak ada masalah. tidak ada masalah ya. Oke, sering nyeri sendi nggak Bu? Iya. Oh, nyeri sendi ya. Iya. Bagian apa Bu? Bagian lutut. Lutut kanan atau lutut Kiri. Lutut kiri. Itu kalau capek saja atau kalau berkegiatan berat begitu? Ya, kalau biasanya terasa kalau habis perjalanan jauh. Setelah perjalanan Iya. jauh ya. Oke. Oke, next ke pencernaan Ibu bagaimana Bu? Apakah sering nafsu makannya baik ya? Alhamdulillah. Baik, oke. Konstipasi tidak Bu? Merasakan konstipasi? Tidak. Tidak ya. Kembung muntah? Tidak. Oke, tidak. Untuk tidak ada gangguan menelan ya Bu ya? Tidak ada. Semuanya normal ya? Iya. Oke, untuk tanda vitalnya tadi juga sudah diukur ya Bu di bagian depan. Iya. Tekanan darahnya Ibu itu 170 per 90. Ini termasuk ke kategori cukup tinggi ya Bu ya. Iya. Karena normalnya itu kan di atas 120. Kalau di bawahnya bagian diastoliknya ini normal. Lalu denyut jantungnya normal, pernafasannya juga normal, suhu tubuhnya Ibu juga normal. Oh iya Bu, sebelumnya tadi sudah cuci tangan ya di depan ya? Sudah, sebelum masuk ke sini sudah cuci tangan. Oke, dulu. alhamdulillah. Terima kasih Bu. Iya. Oke, untuk selanjutnya ke riwayat makan. Riwayat makannya ini saya sebelumnya akan melakukan recall terlebih dahulu. Jadi recall itu saya mencatat apapun yang Ibu makan selama 1 hari yang lalu, 24 jam dari sekarang begitu. Nah, kira-kira kemarin itu Ibu makan paginya makan pagi apa Bu? Jadi makan sayur pecel tanpa Sayur. nasi. Iya. Oke, makan sayur pecel tanpa nasi. Iya. Pecelnya isinya apa saja Bu? Isinya sayurnya kol, Sayur terus kol, sama sawi sawi. hijau. Oke, Iya. sawi hijau. Itu kolnya kira-kira berapa banyak Bu? Kurang lebih 1/4 dari bundaran itu. 1/4 buah kol ya? Iya, Oke. yang kecil. Oke, yang kecil. Oke, untuk sawinya Sawinya kurang lebih 4 sampai 5 lembar. 4 sampai 5 lembar. Berarti nggak dipotong-potong Enggak ya? Bu? dipotong-potong. Oke, cuma direbus aja ya. Iya, Kalau bumbu pecelnya kira-kira berapa sendok makan? 2 sendok makan. 2 sendok makan. Itu jam berapa ya Bu sarapannya? Jadi kurang lebih jam 7.30. Jam 7.30, setengah 8 ya. Iya, Ada minum air putih ada. berapa gelas Bu? Habis makan 1 gelas, sebelum makan 1 gelas. Oke, totalnya 2 Dua gelas gelas, ya Bu. Itu kira-kira gelasnya yang ukuran berapa Bu? Di sini Anda 225, kira-kira yang apa? Yang ini ya? Ya, yang Yang- 195 ml. Oke, 195 ml ya. Yang gelas belimbing ya Bu? Iya, Oke. Lalu makan lagi jam berapa Bu? makan lagi jam 1 siang. Jam 1 siang. Jam 1 siang makan apa Bu? Itu nasi pecel. Nasi pecel. Iya. Sama seperti tadi pagi, Iya, cuman pakai nasi pakai aja. nasi. Pakai nasinya berapa banyak Bu? 1 centong. 1 centong. Centong. Untuk ukuran centongnya kira-kira centong yang mana Bu? Yang ini kah? Iya. Yang ini ya, rice cooker ya? Iya. Oke. Yang tengah? Oh, yang tengah. Yang ini ya, yang B ya berarti. 1 atau yang Yang ini Bu? A, yang A Oke, 50 yang gram. A 50 gram. Itu berapa centong Bu? 1 sendok. 1 centong. Oke, ada lauk apa gitu Bu? Lauknya ya tempe goreng. Tempe goreng. Ya, Tempenya berapa buah? 1. Tempe goreng. Tempenya itu cuman digoreng atau dipakai tepung? Digoreng bawang merah itu. Oh iya. Pakai bawang garam ya. Ya,
1 potong ya Bu? Iya. Oke. Antara makan pagi dan makan siang itu ada makan cemilan nggak Bu? Ada Cemilannya apa? gorengan. Gorengan itu opak yang dari pohon itu. Oh, opak dari singkong ya? Singkong, ya. Oke. Itu kira-kira berapa lembar Bu? Opaknya itu yang seperti ilat itu, seperti lidah itu. Yang panjang gitu yang ya? panjang itu 5. 5 lembar ya? Iya, 5 lembar. Oke. 5 lembar. Ada minum air putih? Ada. Airnya juga 2 gelas. 2 gelas. Sama ya gelasnya Iya. kayak tadi. Oke, untuk makan malamnya? Makan malam apa? Bu? Makan malamnya sama, cuma sayurnya yang berbeda. Iya, berarti Hmm. makan nasi ya? Iya. Nasinya 1 centong. 1 centong. Mm-mm. Terus sayurnya cambah, Jambah. Itu apa Bu? Urap atau Urap. urap. Oh, urap ya? Urap. Oke, urap isinya cambah. Cambah, kemudian daun kacang panjang, Oke, terus sawi putih. sawi putih. Ya, Kira-kira itu cambahnya berapa sendok Bu? 2 sendok. 2 sendok makan ya. Ya, Untuk daun kacang panjangnya juga 2 sendok. 2 sendok juga. Ya, Sawi putihnya sawi putihnya 2 sendok. 2 sendok. Kalau urap itu ada kelapa parutnya ya Bu? Ya. Nah itu kira-kira berapa sendok makan? 1 sendok makan. 1 sendok makan. Oke. Antara makan siang sama makan malam ada selingan lagi enggak Bu? Ada. Apa? Kebetulan kemarin makan bakso. Oke, makan bakso. Iya. Baksonya bakso apa Bu? Bakso ayam atau sapi? Bakso ayam. Bakso ayam. Bakso ayam ya. Hmm, Baksonya kira-kira berapa biji Bu di dalamnya? 2, 1 besar, 1 kecil. 1 besar, 1 kecil ya. Besarnya itu kira-kira berapa kali lipatnya dari yang kecil Bu? Apa ya? Kurang lebih ya 3 kali lipatnya. 3 kali Iya. lipat ya. Berarti mungkin kalau di total itu 4 biji yang kecil-kecil Iya. ya. Oke. Pakai mie enggak Bu makannya? Tidak. Enggak ya. Iya, bakso tanpa mie. Oke, pakai nasi enggak? Tidak. Enggak ya. Oke, cuman bakso aja ya. Iya. Oke. Kalau malamnya setelah makan malam ada camilan lagi enggak Bu? Kadang-kadang. Kadang-kadang Iya. ya. Kalau kemarin pakai cemilan lagi enggak? Enggak. Oke. Berarti udah ya Bu. Iya. Itu ada minum lagi enggak? Ada. Di jam berapa? Habis makan malam, Mm-mm. 1 gelas, kemudian mau tidur 2 gelas. Oke, berarti total Sebelum tidur minum 2 gelas. 2 gelas. Berarti totalnya 3 gelas ya Bu? Iya. Oke, 3 gelas. Oke Bu, untuk recallnya sudah selesai. Kita lanjut ke riwayat makan secara umum ya Bu. Iya. Asupan makan. Ibu kira-kira kalau makan buah frekuensi 1 minggunya itu berapa kali? 2 hari sekali. 2 hari sekali. Iya. Berarti kalau 1 minggu 3 kali ya? Iya. 3 kali. Terus kalau suka minum susu Bu? Suka sih enggak, tapi kadang-kadang kalau Kadang-kadang. dingin ya. Oke, berarti 1 minggu kira-kira berapa gelas Bu? 1 gelas. 1 gelas Iya. ya. Terus gelasnya sama kayak yang tadi Iya. ya Bu? Kalau protein hewani itu kayak daging ayam, daging sapi, telur, itu biasanya konsumsinya berapa kali? 3 hari sekali. 3 hari sekali. Iya. Berarti seminggu 2 kali lah ya Iya. Bu. Oke. Kalau untuk suka makanan instan nggak Bu? Enggak begitu. Nggak begitu. Kalau 1 minggu kira-kira berapa kali? Sekali. Sekali ya. 1 bungkus kan ya Bu? Iya. Kalau biasanya makan besar berapa kali Bu? Maksudnya gimana? Jadi makan pagi, makan siang, makan malam, atau cuma makan pagi dan malam aja gitu. Jadi teraturnya makan
3 kali makan sehari atau gimana? 1 hari 3 kali. Sehari 3 kali ya, berarti pagi, siang, malam itu Iya. selalu makan Iya. gitu ya. Oke, untuk sayurnya Bu, kira-kira berapa? Setiap hari. Setiap hari ya. Kira-kira berapa porsi Bu? Rata-rata ya minimal 2 porsi. Berarti sehari 2 kali makan Iya. sayur ya? Iya. Oke. Suka makanan yang manis Bu? Tidak begitu. Tidak begitu, tapi kadang minum teh manis ya, Iya. mungkin ya. Kalau teh manis, gulanya berapa sendok Bu? 1 sendok. 1 Teh. sendok teh. Iya. Oke, sehari sekali atau seminggu berapa kali? Seminggu mungkin 2 kali atau 1 kali. Seminggu 2 kali ya. Iya. Kalau protein nabati Bu, kayak tahu, tempe gitu, Itu 3 hari sekali. 3 hari sekali Iya. berarti. Oke, 3 hari sekali. Suka makan makanan yang bersantan Bu? Suka. Suka. Oke, suka berarti kalau 1 minggu berapa kali? 1 minggu 3 kali, kadang 2 kali. 1 minggu 3 kali, kadang 2 kali ya. Iya. Oke, untuk selingannya Bu, suka makan camilan enggak? Cemilan ya makanan yang ringan-ringan. Gurih. Apa itu Bu? Seperti gorengan itu, tempe Gorengan, tahu, mendoan ya. mendoan. Mendoan kalau sekali makan mendoan kira-kira berapa buah Bu? 2. 2 buah ya. Oke, untuk selanjutnya itu Ibu tadi belum pernah melakukan diet ya sebelumnya Iya. ya. Konseling juga baru sekali ini ya Bu. Iya. Ada alergi makanan tertentu Bu? Tidak ada. Tidak ada, alhamdulillah. Makanan kesukaannya apa Bu? Makanan kesukaan ya makanan yang ringan-ringan aja. Seperti Kayak gorengan cemilan tadi ya. ya. Oke. Nggak ada makanan yang dihindari ya Bu? Tidak ada. Ibu biasanya kalau tidur jam berapa Bu? Jam 9 malam. Jam 9 ya. Iya. Kalau bangun Jam 3. jam 3 pagi. Iya. Oke. Untuk Ibu suka berolahraga kah? Suka, tapi karena kesempatannya yang kadang tidak ada ya, karena dari pagi sudah berangkat kerja, pulangnya sore. Oke, berarti kalau misalnya sampai rumah itu sore Sudah. langsung istirahat Iya. gitu ya. Oke. Oke Ibu, untuk asesmennya sudah selesai. Kita lanjut ke tahap berikutnya, itu diagnosa gizi. Jadi dari tadi ada gizi klinis, ada antropometri, ada riwayat makan, itu bisa kita lihat secara umum. Yang pertama itu dilihat dari tekanan darah Ibu. Tekanan darah Ibu itu kan cukup tinggi ya, 170/90. Nah itu terdiagnosanya terkena hipertensi gitu Bu. Jadi Ibu mungkin merasa cengeng di leher itu karena adanya hipertensi itu begitu. Lalu yang kedua, Ibu ada IMT-nya sebesar 31 kg per meter kuadrat, di mana itu masuk ke kategori obesitas tingkat pertama begitu Bu. Iya. Nah mungkin itu karena obesitasnya juga karena Ibu kurang adanya aktivitas fisik dan juga sering nyeri otot di bagian lutut ya Bu ya. Iya. Oke, untuk diagnosa itu sebelumnya apakah Ibu ingin menjadi lebih sehat dan melakukan diet untuk memperbaiki status gizinya? Iya, tentu. Oke, tentu ya. Mm. Oke, jadi nanti ini karena Ibu terdiagnosa adanya hipertensi dan obesitas, maka nanti kita akan melakukan diet rendah garam untuk mengatasi hipertensinya dan diet rendah kalori untuk obesitasnya Bu. Iya. Jadi nanti tujuan adanya diet itu untuk menormalkan tekanan darah Ibu dan
dan juga untuk mencapai supaya status gizi ibu normal begitu. Apakah ibu bersedia untuk melakukan dietnya? Bersedia. Oke. Jadi apakah ibu perlu informasi lebih lanjut tentang obesitas dan hipertensi? Iya, boleh. Oke, sebelumnya kita mulai ya Bu ya. Iya. Untuk kita mulai dari obesitas terlebih dahulu. Jadi adanya obesitas itu adalah adanya tumpukan lemak yang ada di jaringan tubuh. Jadi makanan yang kita makan kalau tidak dikeluarkan secara maksimal akan tersimpan di dalam tubuh menjadi lemak begitu Bu. Iya. Nah, tadi Ibu kan masuk ke kategori 31 ya Bu. Iya. Ini kalau dari WHO, dari Kemenkes juga ini masuk ke kategori obesitas tingkat pertama. Dimana nanti kalau misalkan obesitasnya itu tidak diatasi, itu akan berbahaya Bu. Itu bisa meningkatkan serangan jantung juga. Ada nanti juga kalau misalkan tumbuh plak-plak di dalam pembuluh darah, ada sumbatan gitu Bu. Jadi obesitas itu sebaiknya dicegahnya dengan cara mengatur pola makan, adanya menambah aktivitas fisik, makan sayur dan buah begitu Bu. Iya. Jadi sebelumnya ada pertanyaan nggak Bu tentang obesitas? Saya kira cukup. Cukup Iya. ya. Sekarang tentang hipertensi ya Bu. Iya. Oke, kalau untuk hipertensi, sebelumnya Ibu tahu apakah tahu apa bahaya dari hipertensi? Enggak tahu. Nggak Belum tahu ya. Oke. Jadi izinkan saya memberitahu ya Bu. Iya. Jadi hipertensi itu kalau dibiarkan terus-menerus akan membahayakan tubuh ibu sendiri. Jadi sebaiknya ibu membatasi kandungan asupan garam yang ada di dalam makanan yang ibu makan gitu. Jadi Iya. lebih baik untuk saat ini makanan yang dianjurkan untuk ibu adalah makanan yang rebus-rebusan dulu, mengurangi gorengan, yang garamnya agak dikurangi sedikit begitu ya Bu. Iya. Oke Ibu, untuk nanti 1 minggu yang akan datang kita akan melakukan monitoring dan evaluasi. Jadi untuk selama 1 minggu ke depan Ibu diharapkan untuk melakukan diet yang disetujui tadi, yaitu diet rendah garam dan diet rendah kalori, di mana ibu itu sebaiknya makan makanan yang cara pengolahannya direbus, dikukus, lalu makanannya jangan terlalu gurih-gurih dulu ya Bu, Oh iya. untuk menormalkan tekanan darahnya juga gitu. Oke Ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga Ibu selalu sehat dan konsekuen terhadap diet yang akan kita jalankan begitu Bu. Ibu semangat ya Bu. Iya. Ibu selalu sehat dan jangan lupa jaga pola makan. Semoga Ibu bisa segera menurunkan tekanan darahnya Ibu. Jadi nggak merasa cengeng lagi. Iya. Oke, ini leaflet bisa dibawa Bu untuk Oh iya. untuk bacaan di rumah. Sebelumnya apakah ada pertanyaan lagi Bu? Tidak. Oke. Terima kasih Mbak atas semua penjelasannya. Ya, Ini sangat bermanfaat buat saya. Alhamdulillah. Iya. Ibu jaga kesehatan. Semoga kita bisa ketemu lagi di minggu depan ya Bu. Iya, insya Allah. Oke, terima kasih Iya. Bu. Silakan saya Terima kasih. antarkan. Iya.